Dan sekarang ini kan banyak sekali majikan-majikan Hongkong kuwi rodok sosote aku rasa Mbak, karena mereka kuwi banyak sekali melakukan pemutusan kontrak kerja terhadap CC-CC-nya. Fakta ini, fakta bahwa banyak sekali mbak-mbak yang diputus kontrak kerja perkaranya adalah sepele. Mungkin Anda sering membaca viti-viti mbak-mbak ya. Nah, itulah kenyataan nih Mbak. Banyak sekali mbak-mbak yang diputus kontrak oleh majikannya hanya perkaranya adalah sepele. Kenapa kok bisa terjadi? Karena mungkin kondisi keuangan ekonomi majikan-majikan Hongkong, kondisi ekonomi di negara Hongkong kui mungkin membaik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak-mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga dipermudah segala urusannya sampean ngibah, amin ya robbal alamin. Tak doakan dari tanah air, moga-moga sampai semuanya sukses selalu di perantauan, berhasil iso kumpul sama keluarga tanpa halangan apapun, tanpa kekurangan apapun, Mbak, amin ya robbal alamin. Jadi hari ini di Indonesia kui mau hujan Mbak, tapi dari pagi kui nggak hujan-hujan dan kui anginnya lumayan kencang. Nah, ketika aku merasakan angin seperti ini, kok aku jadi teringat ketika di negara Hongkong. Jadi ketika T1, T2 daun itu bergoyang. Nah, sama seperti di Indo saat ini Mbak, daunnya tuh goyang dan seng-seng itu juga berterbangan Mbak. Ini saking lumayan bantere atau kerasnya angin ini hari. Oke, kita nggak usah lama-lama basa-basi bahas masalah itu. Kita bakal membahas hari ini tentang kasus salah satu temennya kita, yang dimana temennya kita iki mengalami pemutusan kontrak kerja secara interminate, dan iki terjadi kemarin Mbak, yang dimana iki konin-konin lah kan di Hongkong kan hari Rejuno yo, tapi dia mengalami pemutusan kontrak kerja dan banyak sekali teman-teman sesama PRT asal Indo yang mengalami pemutusan kontrak kerja secara interminate, yang dimana iki pas mau konin-konin seperti ini. Jadi mungkin Anda salah satunya yang mengalami pemutusan kontrak kerja di masa konin. Silahkan komen. Kalau perlu Anda silahkan curhat di sini, bisa di sini, bisa di sini. Mari kita bahas kenapa kok sampai hal ini bisa terjadi. Oke, kita bakal membahas kasus salah satu teman kita yang bernama Mbak Ayu. Let's go. Orang Hongkong, iki ada anak-anak. Si Bobo ini memiliki anak-anak yang sangat kaya raya sekali Mbak. Jadi intinya anak-anak ini sangat kaya raya sekali, sehingga ketika dia tahu nih emaknya dia kuiki nggak sehat, alhasil dia ngeceng PRT. PRT pertama iki sudah lama Mbak kerja di situ. Karena antara emaknya dia sama anak-anaknya dia ki pisah Mbak tempat Mbak. Jadi emaknya dia iki tinggal sendiri, kemudian dijaga oleh salah satu PRT yang berasal dari Indonesia, dan iki lumayan lama di situ. Karena si PRT 1 iki sudah lama, percayalah anak-anak semuanya sama PRT ini. Dan di situ secara otomatis PRT 1 ini kan kerjaannya lumayan banyak ya, lumayan sibuk. Karena selain dia jaga mbah atau jaga bobo, dia juga bersih-bersih, masak, kemudian antar bobo jalan-jalan, bahkan ke pasar. Intinya sangat sibuk sekali. Dan mengetahui cecenya yang lama ini tidak tuntas setiap harinya kerjaan jaga mbah, alhasil anak-anaknya kuwi rembukan bagaimana kalau kita mencari CC satunya lagi. Dan anak-anak yang lain kuwi sepakat, oke, kita sepakat mencari CC yang baru, dan CC yang baru iki juga berasal dari Indo Mbak. Nah, ini yang bakal kita bahas nantinya. Jadi setelah melalui seleksi PRT
di Indo akhirnya terpilihlah salah satu PRT yang bernama Mbak Ayu yang belum memiliki pengalaman bekerja di negara Hong Kong. Jadi Mbak Ayu ki pertama kali kerja di negara Hong Kong, Mbak. Setelah dia terpilih, akhirnya turun visa, dia akhirnya dijemput oleh anak majikan ini untuk ditempatkan ke emaknya dia atau bobonya ini. Secara otomatis di rumah emaknya atau bobo ini ada 2 PRT. Pertama yang lama tadi, kemudian yang baru yang bernama Mbak Ayu. Mbak Ayu ini tugasnya untuk jaga mbah, mandiin mbah, kasih makan mbah, ngajak jalan-jalan mbah. Semua kebutuhan nih, keinginan baik ini tanggung jawab sih Mbak Ayu. Sedangkan mbak satunya lagi kuwi masak, bersih-bersih, belanja. Jadi sudah ada kerjaan masing-masing ya, sudah dibagi masing-masing. Mbak Eki lambat laun, dia ngerasakan pertama kali, oh kerja dengan sesama orang Indo ki enak. Enaknya apa? Kalau nggak paham nanti bisa bertanya. Kalau nanti kurang tahu kerjaan nanti bisa bertanya tanpa kendala bahasa. Awalnya Mbak Ayu ki mikirnya seperti itu. Tetapi enggak Mbak, ketika Mbak Ayu kerja di situ, ketika Mbak Ayu ki nggak paham bahasa perintah dari si bobonya, ketika Mbak Ayu ki menanyakan, Mbak, bobo mau aku ngomong apa toh? CC satunya lagi atau Mbak satunya lagi, ini selalu bilang nggak tahu, itu urusanmu bukan urusanku, kui kerjaanku bukan kerjaan, kui kerjaanmu bukan kerjaanku. Jadi intinya setiap kali ditanya oleh Mbak Ayu tentang masalah arti bahasa, apa perkataan dari anak bobo, apa perkataan dari bobo, jadi si Mbak satunya lagi kuwi tidak mau menjawab Mbak. Dan yang lebih parah lagi, kuwi suka mengadu kepada anak-anak si bobo ini. Oh kalau CC satunya lagi loh, anak yang baru kuwi loh, bahasa nggak paham, jaga sama emakmu ki kurang bagus, kurang telaten, kemudian nggak baik. Jadi intinya si Mbak Ayu ki dijelek-jelekin di belakang oleh si Mbak lama ini. Sehingga terjadilah pemutusan kontrak kerja yang dilakukan oleh anak majikannya atau oleh anak bobo tadi. Perkara adalah yaitu Mbak, karena dijelek-jelekin, karena diadu domba oleh Mbak lamanya tadi. Dan ini terjadi ketika konin Mbak, masa-masa konin. Dan ternyata di situ tidak hanya masalah si Mbak Ayu saja yang terputus kontrak di masa-masa konin Mbak atau hari raya Cino. Banyak sekali di building ini mbak-mbak Indo yang diputus kontrak oleh majikane, posisi nih pas konin-konine, pas ia kerja capek-capek, pas ia sudah bersihin rumah majikan, pas ia mengerjakan membuat lopako, ternyata setelah dia capek-capek 2 hari 3 hari nanti dia diputus kontrak oleh majikannya, hanya perkaranya adalah sepele. Sama seperti Mbak Ayu ini, padahal 7 bulan loh Mbak kerja di situ, sudah penyesuaian, sudah tahu bagaimana kerjaan, sudah bisa menjaga mbah, tapi cuman gara-gara temen satu sesama Indo sing gampang mencari muka, sing gampang ibaratnya wadul, ibaratnya suka mengadu domba, alhasil si Mbak Ayu iki harus merasakan interminate oleh majikane, yaitu perkarane si teman satunya lagi. Setelah si Mbak Ayu iki di interminate, secara otomatis dia iki bingung dengan kondisi dia, padahal dia ki selesai potongan Mbak, baru selesai potongan kok di interminate. Alhasil dia ki yo dibilang marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa ya, karena memang interminate misalnya kontrak kerja, kuwi kan hak masing-masing. Majikan atau Mbak Ayu ki bisa memutuskan kontrak kerja baik itu secara interminate atau notice, tapi kenapa selepas selesai potongan kuwi masalahnya. Dan ketika Mbak Ayu kui
berusaha di sini dengan waktu terbatas 14 hari dia mencari agensi baru. Alhasil ketemulah agensi yang mau membantu Mbak Ayu ini. Mbak Ayu ini akhirnya dibantu mencarikan majikan, dan kemudian karena Mbak Ayu ini serius mencari majikan di situ, akhirnya dia cimeng kemudian nunggu visa di Makau, Mbak. Bagaimana sih untuk data online dia? Jadi untuk data-data online dia yang seharusnya dikunci oleh agensi lama karena belum 2 tahun, tapi bisa dibantu oleh agensi barunya. Walaupun belum sampai finish 2 tahun, tapi sudah selesai potongan, alhasil bisa dibantu oleh agensi barunya dan kemudian dicarikan majikan. Alhamdulillah sudah dapat majikan, dan saat ini Mbak E tinggal nunggu visa di Makau. Dan di building, di shelter itu dia juga punya teman yang banyak juga mengalami nasib yang sama. Jadi kondin iki lho Mbak, mereka diputus kontrak oleh majikane. Dan iki sampai agensinya sampai geleng-geleng. Kok bisa ya kondin seharusnya butuh tenaga CC nih, kenapa kok bisa diputus kontrak? Apakah mbak-mbak yang nonton video ini atau mungkin mbak-mbak yang lain kui mengalami kasus yang sama, di mana pas kondin di Hong Kong atau di Makau ternyata Anda ini diintermit oleh majikan. Jadi itu hari keluar. Bahkan ada juga kasus nih ya, pas konin iki disuruh capie Mbak, dikasih waktu 2 jam saja untuk keluar itu hari. Nanti kita bakal bahas apakah pembahasan ini boleh dibahas oleh aku atau channel ini. Kalau boleh nanti kita bahas Mbak, masalah tentang salah satu temen aku yang memiliki kasus yang hampir sama seperti Mbak Ayu ini. Jadi mbak-mbak yang apabila memiliki kasus yang sama di intermediate masa konin ini, silakan komentar, silakan Anda ini curhat di sini, juga di sini boleh. Intinya kalau Anda mengalami kasus yang sama seperti Mbak Ayu ini, seperti temen saya juga, usahakan yang paling Anda ketahui untuk tetap kerja di negara Hong Kong. Anda jangan sampai memutuskan kontrak kerja tanpa alasan yang tepat. Kalau Mbak Ayu ini kan diputus kontrak kerja karena adanya adu domba dari teman satu rumah, dan kui kan sudah tidak hal yang asing lagi Mbak di kalangan orang-orang imigrasi. Jadi di orang-orang imigrasi itu mengetahui jika dalam satu rumah majikan ada 2 PRT, rata-rata seperti itu Mbak. Nanti iri-irian, nggak suka-sukaan, akhirnya salah satu mengompor-ngompori, mengadu domba, akhirnya terjadilah pemutusan kontrak kerja. Jadi ketika ada kasus seperti Mbak Ayu ini, imigrasi memang sudah terbiasa. Jadi karena hal seperti ini menjadi hal yang biasa di kalangan mereka, alhasil Mbak Iki mudah mendapatkan majikan, dan yang paling utama adalah dibantu oleh agensi. Kalau agensi Anda membantu Anda untuk mencarikan majikan dan membantu Anda untuk menaruh Anda di building Makau, Anda pasti bisa kerja lagi di negara Hong Kong. Tapi kalau agensi Anda memang tidak mau tahu, tidak ambil resiko, tidak mau membantu secara otomatis, ketika Anda diputus kontrak secara intermediate atau notice, Anda tidak bakal dibantu proses cari majikan lagi dan nunggu visa di Makau. Anda langsung dipulangkan oleh agensi itu hari juga. Jika agensi Anda memang tidak mau membantu. Jadi intinya Anda harus selesai potongan gaji dulu, kerjanya oke, kemudian bahasannya lumayan, kemudian Anda tidak sedang memutuskan kontrak kerja. Sama seperti Mbak Ayu ini kan diputus kontrak kerja. Ada peluang Mbak untuk mencari majikan lagi. Posisinya seperti Mbak Ayu iki naik peluang Mbak, dibantu mencarikan majikan baru. Dan sekarang ini kan banyak sekali majikan-majikan Hong Kong kui rodok sosote aku rasa Mbak, karena mereka kui banyak sekali melakukan pemutusan kontrak kerja terhadap CC-CC-nya. Fakta iki, fakta.
bahwa banyak sekali mbak-mbak yang diputus kontrak kerja perkaranya adalah sepele. Mungkin Anda sering membaca viti-viti mbak-mbak ya. Nah, itulah kenyataannya mbak. Banyak sekali mbak-mbak yang diputus kontrak oleh majikannya hanya perkaranya adalah sepele. Kenapa kok bisa terjadi? Karena mungkin kondisi keuangan ekonomi majikan-majikan Hong Kong, kondisi ekonomi di negara Hong Kong kui mungkin membaik dan mempermudah ganti CC. Alhasil karena adanya kondisi keuangan yang membaik, tidak sedang COVID, kemudian tidak mempermudah mereka ganti majikan CC. Karena sekarang kan ganti CC kan mudah mbak. Majikan bisa ganti CC tanpa harus membayar lagi. Cuman membayar berapa ribu gitu loh. Nggak sampai 1.000-2.000 kok. Bahkan ada yang sampai gratis ketika dia iki nggak suka sama CC-nya yang pertama. Jadi mungkin karena ada aturan itu akhirnya majikan sewena-wena terhadap PRT asing yang bekerja di negara Hong Kong. Semoga sampai semuanya jangan sampai diterminate. Jadi mulai saat ini usahakan untuk terus nabung, karena dengan Anda nabung Anda sudah ibaratnya siap-siap lah ketika suatu saat terjadi pemutusan kerja sampai kita tabungan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.